Media Vietnam Soha menyebut naturalisasi Indonesia gagal dan kalah efektif dibanding Malaysia. Sindiran ini muncul usai Malaysia bantai Vietnam 4-0 dengan 9 pemain naturalisasi jadi starter. Jaiden, Pascal, Tristan, dan Miliano masuk radar timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI gerak cepat, Qatar dan Arab Saudi wajib waspada. Media Vietnam heran Jens Raven jadi satu-satunya pemain naturalisasi di timnas U23. Pelatih Vandenburg yakin Raven bisa jadi senjata utama Garuda Muda di Piala AFF. Nilai pasar Jai Itzes tembus 130 miliar rupiah, lebih tinggi dari total skuad timnas Vietnam yang cuma 102 miliar rupiah. Bek Garuda ini bahkan dilirik Inter Milan dan hampir pecahkan rekor transfer Udinese. Baru didepak dari timnas Indonesia, Sintayong langsung dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Cina. Meski membantah sudah ada tawaran, Sintayong mengaku siap pertimbangkan jika benar datang. Kevin Dix ungkap pemain tercepat di timnas bukan Verdong atau Marcelino, tapi Beckham Putra. Kecepatan winger Persib ini bikin kagum para senior di skuad Garuda. Media Vietnam Soha baru-baru ini membuat pernyataan kontroversial yang menyentil proyek naturalisasi pemain timnas Indonesia. Mereka menyebut kualitas pemain naturalisasi Indonesia masih kalah dibandingkan Malaysia. Hal ini muncul usai Malaysia menang besar 4-0 atas Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Asia 2027. Dalam pertandingan itu, Malaysia menurunkan 9 pemain naturalisasi sebagai starter. Kemenangan tersebut dianggap bukti suksesnya proyek naturalisasi cepat dan efektif dari negeri jiran. Para pemain seperti Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, hingga Dion Chos tampil luar biasa dan bahkan mencetak gol untuk Malaysia. Media Soha menyebut kontribusi para pemain asing itu jadi pembeda utama melawan Vietnam. Bahkan, meski ada kontroversi soal garis keturunan Facundo Garces, media itu tidak terlalu mempermasalahkannya. Sebaliknya, mereka menyindir bahwa Indonesia dulu sempat salah langkah saat mulai program naturalisasi. Komentar dari Soha seakan menyiratkan bahwa Indonesia meniru Malaysia dalam urusan naturalisasi, namun tidak seefisien mereka. Padahal, timnas Indonesia saat ini telah memiliki nama-nama besar seperti Jordi Amat, Tom Hai, dan Rafael Struijk yang telah menunjukkan perkembangan positif. Hanya saja, media Vietnam menilai pendekatan Indonesia terlalu lambat dan tidak memberikan dampak instan. Mereka menilai Malaysia lebih agresif dan berhasil langsung mendapatkan hasil di lapangan. Pernyataan tersebut tentu menjadi tamparan bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Meski proyek naturalisasi Indonesia berlangsung bertahap dan lebih selektif, banyak yang berharap hasil jangka panjangnya akan lebih stabil. Kritik dari media Vietnam bisa menjadi motivasi agar timnas Indonesia terus berkembang dan membuktikan kualitasnya secara konsisten. Setelah sukses menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia menghadapi tantangan besar menghadapi negara-negara kuat Asia. Untuk bisa bersaing, PSSI dan pelatih Patrick Kluivert terus memperkuat skuad. Salah satu strategi utama yang tengah digodok adalah naturalisasi pemain keturunan. 4 nama baru kini masuk radar dan diproyeksikan memperkuat Garuda di fase berat ini. Pertama ada Jaiden Oosterwolde, bek kiri 23 tahun yang kini bermain di klub Fenerbahce. Jaiden dikenal punya kecepatan dan fisik kuat, ideal menghadapi tim-tim cepat dari Timur Tengah. Ia bahkan sudah bertemu langsung dengan asisten pelatih timnas, Alex Pastor, di Istanbul awal tahun ini. Kedua, ada Pascal Struijk dari Leeds United. Bek tengah tangguh ini punya darah Indonesia dari garis kakek ibunya. Kehadirannya di tribun bersama Patrick Kluivert saat laga Leeds makin memperkuat spekulasi naturalisasi. Nama ketiga adalah Tristan Goijer, pemain muda penuh potensi dari PSC Zwolle yang berposisi sebagai bek kanan. Ia punya darah Maluku dan bisa memberi opsi baru di sisi sayap pertahanan. Kehadiran Eliano Reinders di timnas bisa jadi jembatan komunikasi agar prosesnya makin cepat. Terakhir Miliano Jonathan juga dikaitkan kuat dengan timnas. Ayahnya diketahui sempat berada di Indonesia beberapa bulan lalu, kabarnya untuk membahas peluang naturalisasi sang anak. Babak keempat kualifikasi ini bukan hanya soal kualitas teknik, tapi juga soal strategi membangun skuad jangka panjang. Dengan hanya 2 tiket langsung ke Piala Dunia dari grup berisi 6 tim, kedalaman skuad jadi kunci. Kehadiran pemain-pemain keturunan seperti Jaiden, Pascal, Tristan, dan Miliano bisa jadi pembeda besar. Kini, semua mata tertuju pada langkah PSSI berikutnya. Apakah mereka akan resmi mengenakan seragam merah putih dan mengangkat nama Indonesia di level dunia? Pemanggilan Jens Raven ke timnas Indonesia U23 oleh pelatih baru Gerald Vandenburg langsung mencuri perhatian media Vietnam.
Raven yang sebelumnya tampil di level U19 dan U20 kini naik kelas dan dipanggil ke pemusatan latihan jelang Piala AFF U23. Agenda ini akan digelar di Jakarta dari 20 Juni hingga 14 Juli, sebagai persiapan menghadapi turnamen ASEAN U23 Championship Mandiri Cup. Menariknya, Raven jadi satu-satunya pemain naturalisasi dalam daftar 30 nama yang dipanggil. Media Vietnam The Tao cukup terkejut dan menyebut bisa-bisanya Jens Raven masuk daftar naturalisasi U23. Mereka menyoroti bagaimana pemain keturunan Belanda itu terus berkembang pesat sejak tampil di Piala AFF U19. Saat itu, Raven langsung jadi andalan dan mencetak 8 gol dari 17 pertandingan. Kepercayaan pelatih Indra Syafri kala itu ternyata berlanjut hingga kini di era Van den Burg. Raven dianggap punya insting mencetak gol yang langka di level usia muda Asia Tenggara. Gerald Van den Burg secara terbuka menyatakan bahwa ia dan stafnya menyiapkan tim terbaik untuk membuat Indonesia bangga. Ia menilai turnamen ini penting bukan hanya untuk gelar juara, tapi juga membangun fondasi timnas jangka panjang. Van den Burg bahkan terlihat mengunggah foto dirinya bersama Jens Raven, menegaskan keyakinannya terhadap potensi sang striker. Dukungan moral ini jadi sinyal bahwa Raven disiapkan sebagai salah satu motor serangan utama Garuda Muda. The Tao juga menilai keputusan memanggil Raven lebih awal sebagai langkah cerdas dari Van den Burg. Menurut mereka, persiapan 1 bulan sebelum turnamen menunjukkan keseriusan Indonesia sebagai tuan rumah. Dengan format Piala AFF U23 yang akan digelar di SUGBK dan Patriot Bekasi, timnas Indonesia jelas ingin tampil maksimal. Apakah Jens Raven bisa jadi senjata rahasia Van den Burg di turnamen ini? Jawabannya akan segera terlihat di lapangan. Nilai pasar Jai Itzes kembali jadi pembicaraan hangat setelah Transfermarkt merilis pembaruan harga pemain edisi Juni 2025. Bek andalan timnas Indonesia itu kini memiliki nilai 130 miliar rupiah, angka yang langsung menggeser Mads Hilger sebagai pemain termahal di skuad Garuda. Peningkatan ini tak hanya mencerminkan performa Jai di Serie A bersama Venezia FC, tapi juga perannya sebagai pilar utama timnas Indonesia yang sukses melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jai tampil luar biasa sepanjang musim lalu dengan mencatatkan 35 penampilan dan 1 gol untuk Venezia di Liga Top Italia. Meski klubnya harus menerima kenyataan terdegradasi, penampilan individunya tetap gemilang dan mencuri perhatian banyak klub besar. Bahkan, tim-tim elit seperti Inter Milan dan Napoli disebut-sebut sedang mengamati situasi Jai, sementara Udinese dilaporkan siap memecahkan rekor transfer klub hanya demi mendatangkannya. Laporan media Italia seperti Messaggero Veneto menyebutkan Jai Itzes adalah pengganti ideal Jaka Bijol, bek Slovenia yang kini tengah bersinar. Itzes dinilai punya keunggulan dalam mengatur permainan karena latar belakangnya yang pernah bermain sebagai gelandang. Jika resmi pindah ke Udinese dengan nilai transfer mencapai 470 miliar rupiah, Jai akan memegang rekor sebagai pembelian termahal sepanjang sejarah klub tersebut. Yang paling mengejutkan, nilai pasar Jai Itzes kini lebih tinggi dari seluruh skuad timnas Vietnam, yang selama ini digadang-gadang sebagai Raja Asia Tenggara. Berdasarkan data Transfermarkt, total nilai pemain Vietnam hanya 102 miliar rupiah. Bahkan pemain termahal mereka Philip Nguyen hanya bernilai 8,69 miliar rupiah. Fakta ini seakan jadi bukti nyata bahwa kualitas pemain Indonesia, terutama hasil naturalisasi seperti Jai, kini bukan lagi bisa dianggap remeh di level Asia. Setelah resmi didepak dari kursi pelatih timnas Indonesia, nama Sintayong justru makin ramai dibicarakan. Ironisnya bukan oleh fans Indonesia saja, tetapi kini pelatih asal Korea Selatan itu malah dikaitkan dengan posisi pelatih timnas Cina. Semua bermula setelah kekalahan tragis Cina dari Indonesia yang membuat mereka tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol penalti oleh Romeni di babak pertama tak hanya mengantarkan Indonesia lolos, tapi juga mengakhiri masa jabatan Branko Ivankovic di tim berjuluk The Dragon. Tak butuh waktu lama, media Cina langsung menyoroti kandidat pengganti Ivankovic, dan Sintayong menjadi salah satu nama terkuat yang mencuat. Namun Sintayong angkat suara melalui media Korea Selatan, membantah bahwa dirinya telah menerima tawaran apapun dari Asosiasi Sepak Bola Cina. Ia bahkan mengaku bingung kenapa namanya masih terus diseret-serat. "Saya tidak tahu kenapa Anda terus mengungkit nama seseorang yang duduk dengan tenang," ucapnya kesal. Meski membantah kabar resmi, Sintayong tetap membuka peluang. Ia menyebut jika tawaran konkret datang, dirinya akan mempertimbangkan dengan serius. "Jika ada tawaran yang datang, maka saya akan mempertimbangkannya dengan seksama," ujarnya. Saat ini, Sin tengah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Federasi Sepak Bola Korea Selatan sekaligus General Manager Seongnam FC. Kiprah Sintayong bersama timnas Indonesia jelas jadi daya tarik. Di bawah komandonya,
Garuda Muda sukses menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun jika akhirnya Shin menerima pinangan dari Cina, dunia bisa menyaksikan duel emosional. Pelatih yang pernah membawa Garuda terbang kini menjadi lawan. Apakah Federasi Sepak Bola Cina akan bergerak cepat atau membiarkannya lepas ke negara lain? Waktu yang akan menjawab. Dalam sesi tanya-jawab santai yang diunggah akun Instagram resmi Timnas Indonesia pada 17 Juni 2025, Kevin Dix mengungkap fakta mengejutkan soal siapa pemain tercepat di skuad Garuda. Bukan Kelvin Verdong, bukan pula Marcelino Ferdinand, melainkan Beckham Putra Nugraha. Bek kelahiran Belanda itu tak ragu menyebut nama Beckham ketika ditanya siapa yang paling cepat di antara rekan-rekannya. Kecepatan Beckham Putra memang bukan isapan jempol. Pemain muda Persib Bandung ini langsung mencuri perhatian setelah diberi kesempatan tampil oleh pelatih Patrick Kluivert dalam laga krusial melawan Cina. Masuk sebagai pemain pengganti di menit 74, Beckham berhasil memberi energi baru dan membantu tim mengamankan kemenangan penting. Penampilan gemilang itu membuatnya dipercaya sebagai starter saat melawan Jepang. Selain menyoroti kecepatan Beckham, Kevin Dix juga mengungkap siapa pemain terkuat dan tertinggi di skuad timnas. Menurutnya Dean James adalah sosok dengan kekuatan fisik paling dominan. Sementara itu untuk urusan tinggi badan, kiper utama Emil Audero tak ada tandingannya. Dengan tinggi badan mencapai 192 cm, Audero menjadi menara penjaga Garuda yang sulit ditembus lawan. Kevin Dix sendiri saat ini tengah menepi karena cedera yang didapat saat membela timnas Indonesia melawan Jepang. Meski begitu, bek anyar Borussia Mönchengladbach itu tetap menunjukkan antusiasme dan kecintaannya terhadap rekan-rekan setimnya. Ungkapan jujurnya di sesi tanya-jawab ini memberi gambaran menarik tentang kekuatan dan potensi para pemain Garuda.